Mari siapkan hati kita saudara, sebentar kita akan terima firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah gagal Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu dalam hidup kami belum selesai. Kau punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Nyatakan dengan iman. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Mari sama-sama katakan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Mari sama-sama katakan. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Biar dalam kekudusan-Mu Tuhan, nyatakan. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu Tuhan, mari nyatakan. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung Tuhan. Biar dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kata. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Dalam kuasa kami berlindung. Oh, oh. Katakan dalam kekudusan. Kau membawaku menang.
beriman nyatakan. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, katakan di hadapan Tuhan. Come on. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung Tuhan. Dalam kekudusan-Mu katakan, Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan bersamamu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini, Engkau telah menyediakan tempat yang terindah. Melalui tempat di tempat ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau akan disenangkan dengan segala pujian, hormat dan syukur yang kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Berbicaralah pada kami melalui hamba-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui suasana Natal ini Bapa. Supaya sungguh-sungguh kehadiran, kelahiran daripada Sang Juru Selamat itu boleh benar-benar kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk tempat yang baru. Saya percaya ini semuanya Tuhan sudah menyiapkan bagi kita. Asal kita mau melangkah mengerjakannya, maka terjadilah perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tapi itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Untuk tema pada hari ini adalah janganlah takut karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di dunia. Kita buka dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Tapi kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-8. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, kita melihat bahwa ini bicara mengenai gembala. Mungkin saudara akan berpikir, tidak ada hubungannya dengan kita. Gembala berarti ini khotbahnya hanya untuk para gembala. Mungkin untuk Pak Tanto, Pak William, Pak Sony, ya yang gembala-gembala yang lainnya bukan gembala. Berarti saya salah menerima rema khotbah yang perlu disampaikan malam ini. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Karena ayatnya banyak loh, jadi kurang lebih nanti 2 jam kita akan bicara di sini ya. Tapi saya lapar, enggak mungkin. Yohanes pasal yang 20 ayat yang 17, 21 ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
domba-dombaku. Sore hari ini Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Hanya sedikit takut setelah membaca ayat ini. Percuma kita menyanyi mengatakan aku mengasihi engkau Yesus dengan menangis air mata. Tapi Tuhan mengatakan kalau engkau mengasihi aku, nyatakan dengan perbuatanmu, gembalakanlah domba-dombaku. Waktunya sudah singkat saudara. Kalau sampai hari ini Tuhan masih mengingatkan pada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan, kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba siapa Tuhan? Coba kita lihat. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Penting sekali, pesan terakhir sebelum orang meninggalkan dunia ini, dia akan memberikan hal yang penting. Tidak mungkin dia cuma mengatakan, jangan lupa ya, bajuku itu nanti disimpan, jangan dibuang. Tidak mungkin, tapi ada hal yang lebih penting dan sangat penting. Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti Tuhan mau kita untuk memuridkan, mencari jiwa-jiwa untuk dimuridkan, diajarkan, diberikan teladan untuk melakukan kehendak Allah. Ini sama dengan kita perlu menggembalakan orang-orang yang kita muridkan. Jadi yang tadi disebutkan bahwa gembalakan domba-dombaku berarti kita perlu mencari jiwa untuk kita muridkan dan untuk kita gembalakan. Bisa juga itu istri kita perlu digembalakan. Mungkin anak kita perlu digembalakan. Suami yang belum kenal Tuhan juga perlu digembalakan. Teman-teman, orang tua, siapapun juga orang yang perlu dimuridkan. Itu sama dengan kita menggembalakan mereka. Jadi tidak ada lagi kata-kata, oh gembala itu hanya orang-orang tertentu. Tidak. Tapi kita semua diberikan tugas tanggung jawab sebagai gembala. Yang perlu menggembalakan domba-domba untuk dibawa kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi dalam mengembalakan, jangan untuk mencari keuntungan. Kita hanya mengembalakan orang-orang yang menurut kita akan menguntungkan kita. Oh ini kaya ini, tak gembalakan supaya nanti enak lah, hidupku terjamin. Tidak seperti itu bukan mengembalakan. Tuhan mengatakan engkau harus mengembalakan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tadi dikatakan engkau harus memuridkan mereka, ajarkan mereka apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya ketika kita menggembalakan, jangan dengan memerintah. Tetapi berilah teladan. Supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Loh, kamu pinter ngomong, kamu sendiri tidak melakukan. Kita harus memberikan teladan bagi kawanan domba itu. Memberikan teladan, menunjukkan apa yang Tuhan mau lakukan,
bagi kita untuk bisa melakukannya, atau apa yang tidak boleh dilakukan jangan kita lakukan. Itu adalah penggembalaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jelas ya, jadi kalau hari ini bicara mengenai gembala-gembala, bukan hanya certain people, tetapi kita semuanya dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Lanjut, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Terus 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kepada gembala-gembala itu Tuhan menyatakan bahwa hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi kita, para gembala di tempat ini, adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan. Juru selamat berarti yang bisa menyelamatkan, yang ahli dalam menyelamatkan. Itu adalah seorang juru selamat. Dia adalah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka pada waktu Tuhan sebelum naik terangkat ke surga. Yesus mendekati murid-muridnya yang ada di situ dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah tadi yang disebutkan dengan juru selamat. Juru selamat itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan nanti kalau kita sudah mati supaya kita bisa masuk surga. Tetapi dia juga punya kuasa di bumi sampai di surga. Jadi juru selamat ini dibutuhkan bagi kita saat ini, saat kita lagi hidup ini. Banyak orang yang mengatakan, aduh nantilah kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan nanti kalau sudah deket-deket dengan ajal, nanti baru kita sungguh-sungguh supaya bisa masuk surga. Berarti dia menganggap bahwa juru selamat itu hanya berkuasa untuk nanti sesudah hidup ini. Tapi di sini dijelaskan bahwa Tuhan punya kuasa sebagai juru selamat sejak kita ada di bumi sampai kita masuk ke surga. Selagi kita hidup ini, sekarang ini, saya percaya kita semua pasti membutuhkan juru selamat. Apalagi dalam kondisi dunia yang semakin hari semakin menakutkan, semakin susah, kita butuh juru selamat. Juru selamat ini juga akan terus memimpin kita sampai kita mati pun masuk dalam kerajaan surga. Jadi ini hal yang penting. Juru selamat itu telah lahir bagi kita. Makanya dikatakan di sini ada suatu kabar sukacita. Makanya ini firman saya sampaikan hari ini di tempat ini supaya ketika kita boleh memasuki bulan Desember, memasuki suasana Natal, kita boleh menikmati, mengambil hikmahnya. Natal itu apa bagi kita? Bukan hanya untuk bersenang-senang, bersukacita dengan segala acaranya, dengan segala pesta poranya, dengan segala keramaiannya. Bukan itu. Tapi marilah kita bisa meresapi, mengambil hikmahnya, supaya kita bisa mendapatkan juru selamat itu ada dalam kehidupan kita. Sama seperti hari ini, kepada para gembala, Tuhan mengingatkan telah lahir juru selamat itu. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai 15. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah
bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa telah lahir dan kemudian malaikat mengatakan lagi, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Kamu akan menjumpai. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa malaikat itu mengatakan telah lahir Juru Selamat. Kamu akan menjumpai kalau kamu pergi untuk menemukan bayi itu. Kalau kamu pergi menemukan bayi itu, maka engkau akan menjumpai bayi yang tanda-tandanya adalah yang dilahirkan di dalam palungan. Dalam palungan. Itu maksudnya bahwa kita ini disuruh untuk pergi melangkah. Walaupun itu juru selamat sudah lahir, kita tidak cukup hanya dengan percaya. Mungkin gembala itu mungkin hanya percaya, kalau misalnya percaya, aku percaya. Oh iya ya, terima kasih ya sudah dikasih infonya. Thanks for the info. Tidak seperti itu, tapi malaikat mengatakan pergi cari sampai kamu ketemu tandanya supaya tidak salah, bayi-bayi banyak. Bayi yang di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Itu yang namanya juru selamat. Itu sekarang banyak ya, ala-ala yang mengakui, manusia-manusia yang mengakui dirinya Tuhan, nabi-nabi. Hati-hati, Tuhan memberikan contoh di dalam kisah ini bahwa raja di atas segala raja, juru selamat itu lahir dalam kesederhanaan. Bukan di dalam kemewahan, bukan dengan yang muluk-muluk. Karena sekarang banyak kita itu diimin-imin dengan perkara-perkara yang besar-besar, membuat ya kalau kita ke sana berarti kita bisa begini ya, berarti kita bisa sukses ya, berarti kita bisa kaya ya, berarti. Ingat bahwa tandanya adalah dia lahir di dalam kesederhanaan walaupun dia adalah raja di atas segala raja. Itulah sebabnya dikatakan kamu harus ke sana sampai engkau menemui dia. Dan kemudian dikatakan bahwa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maksudnya adalah Tuhan menyuruh gembala-gembala itu pergi ke sana dan kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu akan turun kepada orang yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepadanya adalah orang yang percaya dengan firman Allah dan kemudian dia taat melakukan. Maka malaikat mengatakan kemuliaan Allah akan turun, damai sejahtera akan turun ke atas kamu para gembala. Kalau engkau pergi sampai engkau menemukan itu, semuanya akan turun atas kamu. Jadi saudara, mari para gembala-gembala ya, sekarang saya menyebut saudara-saudara semua para gembala, langkahkan kakimu, berjalan sampai menemukan Tuhan. Karena justru disitulah engkau akan mendapatkan kemuliaan Allah. Engkau akan mendapatkan damai sejahtera ketika kita mau melangkah kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya Lukas pasal yang kedua. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Terus. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kembali lagi di atas tadi. Ketika mereka pergi sebelumnya, mereka pergi berangkat menjumpai, tadi dikatakan engkau akan menjumpai tandanya, engkau akan menjumpai seorang bayi dalam palungan dibungkus kain lampin. Dan ketika mereka pergi, mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Mereka menjumpai Maria sebagai ibu Yesus yang melahirkan. Yusuf sebagai suami Maria dan bayi itu. Itulah tandanya kata Tuhan dan dikatakan engkau harus tahu tandanya bayi itu. Dan bayi itu ada bersama dengan kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf. Tandanya apa? Kita lihat ketika Maria disuruh untuk mengandung dan memperanakkan Yesus. Maria seorang wanita yang sederhana. Bukan seorang wanita yang wow, yang terkenal ataupun yang tinggi-tinggi statusnya, tidak. Tetapi Maria mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Maria mempunyai iman yang benar kepada Tuhan. Maria beriman tidak cukup hanya beriman dengan apa yang Tuhan katakan bahwa engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang bayi, seorang juru selamat begini. Maria mengerti, Maria percaya. Tapi tidak cukup hanya di situ, tapi Maria mau melangkah dengan merendahkan hatinya, merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Untuk mau dipakai oleh Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam visi Allah yang besar ini. Sehingga terjadilah bayi itu dilahirkan oleh seorang darah Maria. Jadi kita lihat bahwa simbol daripada Maria ini, bagaimana kita perlu untuk bisa meningkatkan iman kita. Bukan hanya sampai di iman saja, tetapi terus dilakukan. Dan untuk bisa dilakukan dengan ketaatan perlu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, walaupun kita beriman, kita tidak mungkin taat sama Tuhan. Soalnya kalau misalnya Maria percaya, oh ini memang Tuhan yang suruh. Oh ini visi Tuhan yang luar biasa bagi aku. Aku percaya itu. Dan aku percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi terus kemudian dia tidak mau rendah hati. Dia pikir, ngapain sih kok cari aku? Emangnya tidak ada orang lain? Banyak tuh perempuan-perempuan. Wah berarti aku dong yang dipilih. Wah jual mahal dikit dong, tidak boleh murahan. Jangan Tuhan. Kalau begini gimana? Terus mulai transaksi sama Tuhan. Tidak seperti itu. Maria merendahkan diri, dia hanya sebagai seorang hamba. Ya Tuhan, aku hanya seorang hamba yang tidak mau punya hak atas hidupnya. Mau ngapain terserah Tuhan. Aku menyiapkan hidupku. Engkau menciptakan aku untuk aku hidup di dunia ini. Untuk apa kalau tidak untuk melakukan kehendak Allah? Jadi lakukan Tuhan apa yang kau mau. Apapun yang kau mau. Ini yang dinamakan ketaatan. Ketaatan yaitu adalah meletakkan kehendak dirinya di bawah kehendak Allah. Dia menjunjung, dia membawa kehendak Allah untuk dilakukan. Ini adalah ketaatan. Ini ketaatan yang Tuhan mau. Supaya kita menjadi orang beriman, hanya jangan stop, jangan bangga hanya dengan sebagai orang yang beriman. Tapi perlu ketaatan. Untuk setiap kali apa yang firman Allah katakan, itu jangan didebat. Jangan kemudian dilawan. Oh itu kan untuk gembala, untuk orang-orang yang pemimpin-pemimpin. Itu firmannya bukan untuk aku. Oh itu kan untuk orang-orang yang sudah senior-senior, yang sudah lama jadi Kristen. Aku kan baru. Loh itu kan begini, loh itu kan begitu. Ingat ketika Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dia mengatakan, Tuhan kok aku sih? Yang lain banyak, kenapa mesti aku? Itu sombong. Kesombongan loh. Kok aku?
Emangnya, wah berarti kan emangnya aku kan ini, kenapa kamu pilih aku? Seperti itu kesombongan. Tuhan enggak mau. Aku enggak bisa ngomong loh Tuhan. Aku enggak bisa pinter ngomong kayak orang-orang yang lain. Tapi Tuhan marah loh. Dalam ayatnya Tuhan marah. Sampai Tuhan ngomong, mulutmu lidahmu itu yang bikin itu siapa? Matamu yang bikin siapa? Semua yang ada pada kamu yang bikin siapa? Itu kalau misalnya kita ngomong gini, jemaatnya bisa kabur ya Pak ya. Kasar loh. Tapi itu karena sudah jengkel. Karena kita ini sok-sokan. Tuhan tidak mau, jangan main-main. Jangan mengatakan, oh Tuhan kan kasih. Tuhan kan ngerti aku, enaknya ngerti. Kamu yang harus mengerti Tuhan, bukan Tuhan yang mengerti kita. Kapan kita mau mengerti Tuhan, kok selalu Tuhan yang suruh mengerti kita? Emangnya yang jadi Tuhan siapa? Kamu atau aku? Kata Tuhan. Mari saudara, kita harus berubah cara berpikir kita. Kita harus kembali lagi pada Maria memberikan contoh bagaimana dia bisa melahirkan juru selamat. Makanya hidup kita tidak ada juru selamat. Karena kita selalu menyombongkan diri, kita tidak mau taat. Terus menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah nolong. Buktinya firman Tuhan gampang, firman Tuhan selalu baik-baik. Buktinya aku doa tidak pernah dijawab. Buktinya hidupku susah terus. Kok buktinya? Buktinya kamu tidak taat sama firman Allah. Makanya hidupmu susah. Makanya tidak ada juru selamat. Kalau mau juru selamat ini loh dikatakan, tidak cukup dengan sebagai orang yang beriman. Tapi rendahkan hidupmu, rendahkan hatimu, serahkan kepada Tuhan seluruh hidupmu. Biar Tuhan pakai, Tuhan berbicara bahwa kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita pergi mencari jiwa, memuridkan jiwa, kata Tuhan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau kamu melakukan. Bukan kalau kamu percaya. Sama seperti Maria. Maria percaya dan dia dengan rendah hati memberikan hidupnya. Dia taat kepada Tuhan. Tidak sampai di sini saja. Tapi dia juga setia. Sebelum saya melanjutkan kesetiaan, kita lihat juga Yusuf. Yusuf juga pada saat itu melihat si tunangan ini sudah hamil sebelum menikah. Dengan diam-diam dia berpikir, tidak benar, saya akan ceraikan dia dengan diam-diam. Tapi firman Allah pada malam itu datang pada Yusuf. Yusuf, itu bukan main-main loh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kamu harus terima, kamu harus ikuti. Kamu harus dukung. Dan Yusuf bukan hanya percaya, tapi dia taat. Berarti dia juga mau merendahkan hati. Kalau dia tidak mau merendahkan hati, bisa aja dia percaya, oh itu betul itu, Allah berbicara. Tapi tidak lucu dong. Kalau aku kawin sama dia, ini perempuan sudah hamil, kan malu aku. Kan namaku kan jadi jelek, jadi busuk, kan jatuh namaku. Nilaiku sebagai seorang laki-laki kok jadi tidak bagus. Padahal dia mengandung bukan dari aku. Bisa, masuk akal. Tuhan juga tahu, Tuhan bisa seperti itu. Tapi Yusuf merendahkan diri. Dia mau masuk di dalam kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak dia pasti dia punya. Tapi dia meletakkan di bawah kehendak Allah. Dia mau melepaskan itu semua untuk mengambil kehendak Allah terjadi dalam hidupnya. Maka bangun pagi, dia tidak tanya lagi, dia tidak mencari peneguhan-peneguhan. Tapi dia tetap mendukung untuk Maria sampai melahirkan. Dia menjadi suami daripada Maria. Itu adalah ketaatan Yusuf. Sampai kemudian kepada kesetiaan. Kesetiaan daripada Yusuf maupun Maria. Kita lihat ketika dengan berjalannya waktu, kemudian pada waktu mereka mau melahirkan, Maria mau melahirkan, maka tempat tidak ada untuk melahirkan. Bayangkan saudara, mungkin kalau saya jadi Maria, saya akan tanya lagi sama Tuhan, loh ya, kan kamu yang suruh toh.
Katanya Roh Kudus yang bekerja, katanya Engkau akan menyertai aku. Wah semuanya, wah. Tapi buktinya sekarang aku mau melahirkan aja dari tempat. Bisa kan? Bisa loh, padahal sudah beriman, sudah menyerahkan diri, sudah mau dipakai taat. Kok enggak nyaman, kok enggak mulus perjalanannya. Maria tetap setia. Hanya ada palungan, ya udah melahirkan di palungan. Dia taat dan setia. Bahkan setelah sudah lahir, dikejar-kejar sama Raja Herodes, mau dibunuh. Bilang sama Yusuf, Yusuf bawa bayi Yesus keluar dari tempat ini. Karena dikejar-kejar Raja Herodes mau dibunuh. Loh Yusuf kan juga boleh toh komplain. Aduh bikin repot. Ngapain sih ganggu-ganggu? Sudah dilahirkan. Kok sekarang masih begini lagi? Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Di dalam kita walaupun kita masuk menerima visi Allah dalam hidup kita. Ini terutama dalam visi Allah. Kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Terserah Tuhan, aku hanya seorang hamba. Mau mati, tidak mati ini adalah hidupku adalah hidupmu. Karena engkau sudah menebus aku dengan darahmu. Pakai aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Tapi ternyata hidup ini susah. Tidak ada fasilitas. Fasilitasnya kurang. Katanya kalau menyerahkan hidup sama Tuhan, wah semuanya dijamin. Semuanya fine, semuanya mulus. Ini susah. Malah berkurang. Belum lagi di dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Itu masih diiri, saling mengiri. Para gembala paling saling mengiri. Para gembala bukan gembala yang depan. Aman, jangan takut. Saya bicara dengan gembala-gembala ini dulu, semua ini loh. Ya toh? Saling iri. Nanti kalau yang satunya dipakai, satunya enggak dipakai. Loh, aku kan begini, aku, dan aku. Terus sudah, enggak deh, aku enggak mau ditinggal di sini gereja best. Emangnya kurang gereja lain, banyak gereja lain. Sama-sama aku pelayanan di sana. Aku juga pelayanan sama-sama di tempat lain. Walaupun tidak di gereja best. Emangnya pelayanan cuma hanya di gereja best? Enggak, memang enggak. Tapi ingat, saudara dipanggil di gereja mana? Saudara bertumbuh di gereja mana? Saudara dipanggil di gereja best untuk bertemu di gereja best. Jangan sombong setelah saudara menjadi besar kemudian saudara mengatakan banyak gereja, emangnya cuma di sini aja. Itu bukan suatu ketaatan, apalagi kesetiaan. Tidak sama sekali. Tidak mungkin juru selamat itu lahir dalam hidup kita kalau kita hidup seperti itu. Walaupun kita pelayanan. Sering saya tanya, sering saya ketemu orang-orang mengatakan, aku tetap pelayanan kok, cuma aku tetap pelayanan di gereja lain. Kenapa? Ya, tidak cocok. Justru tidak cocok itu karena Tuhan mau melatih kesetiaan kita. Baru disinggung sedikit aja sudah sensitif. Enggak gereja-gerejaan. Enggak pelayanan-pelayanan. Sombong sekali. Justru kita ini diadakan untuk karakter Kristus. Bagaimana untuk bisa menjalankan karakter Kristus itu harus ada musuhnya. Bagaimana kita mau sabar kalau tidak ada orang yang membuat kita tuh marah. Semuanya baik-baik, pasti sabarlah. Apalagi kalau kita mau hidupnya di gunung sana, di puncak gunung tidak ada orang. Kita turun, kita sombong, kita mengatakan, aku sudah sabar, aku mencapai buah roh kesabaran. Kesabaran yang mana? Begitu sampai di bumi kenyataannya sedikit dilihat. Ada apa lihat-lihat? Emangnya tidak pernah lihat orang? Dilihat marah, tidak dilihat tambah marah. Aku tidak dianggap. Terus mau apa? Repot. Mari saudara,
kita tuh harus belajar untuk bisa menghidupi karakter Kristus ini. Iman tanpa karakter Kristus percuma. Tidak akan pernah berbuah. Tidak akan pernah bisa melahirkan juru selamat dalam hidup kita. Makanya di sini ditunjukkan bahwa untuk bertemu dengan bayi Yesus itu ada tandanya. Tandanya kita perlu, supaya kita ini perlu mau merendahkan hati kita, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mau taat dan setia. Seperti yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan Yesus itu terus menjadi besar dan dewasa. Hari ini kita tidak bicara mengenai bayi Yesus. Ini ceritanya waktu berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang Tuhan bukan bayi lagi. Kita jangan berpikir, oh bayi. Enggak. Tuhan sudah menjadi Allah. Tuhan sudah menjadi juru selamat. Yang sangat kita butuhkan. Dia punya kuasa di bumi sampai di sorga. Ini yang perlu kita bawa di dalam rumah tangga kita. Bawa di dalam penggembalaan kita. Dibawa dalam keluarga kita. Supaya juru selamat itu bisa menyelamatkan kita. Memasuki tahun 2025, kita semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti, bukan suatu kebaikan yang lebih baik tahun 2025. Dunia akan semakin berat, semakin jahat, semakin gelap. Itulah perlunya kita punya bertemu dan membawa Yesus hidup sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Masalah pasti ada. Suasana ketidaknyamanan pasti ada. Tapi kalau ada juru selamat, kita selalu akan selamat. Amin. Mau melakukan itu? Mari kita mau belajar masuk di dalam kehendak Allah. Meningkatkan iman kita. Ditambahkan dengan karakter Kristus. Biarkan juru selamat itu ada dalam kehidupan kita. Kita baca dalam ayat yang terakhir. Dalam firman Allah hari ini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kemuliaan Allah dan damai di bumi itu akan kita dapatkan hanya bagi orang yang berkenan kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita telah selesai. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Yvonne yang telah membawakannya. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Untuk pelayanan selanjutnya. Memberitakan firman-Mu, memberkati Bapa. Semua kesehatan dia, keluarga dia Bapa, semuanya Bapa. Sehingga kami Bapa Tuhan mempunyai satu kekuatan Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan. Untuk memuliakan nama Engkau melalui gereja ini Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus membuat kita adalah orang-orang yang mempunyai hati yang berkobar-kobar. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku.